Selamat datang dan menonton di RB Channel. Salam sehat sejahtera dan sentosa buat kita semua. Sebelumnya mohon di-subscribe, like, comments, dan share. Terima kasih. Halo Baraya, jumpa lagi di RB Channel. Kali ini saya akan mengulas perjalanan saya di 2013, tepatnya di Januari 2013. Simak baik-baik, inilah gambar-gambar saya waktu itu di Januari 2013. Perjalanan kali ini memang tidak cukup direkomendasikan untuk Baraya semua, karena emang jalurnya yang cukup ekstrim ya. Ini karena menguras tenaga, apalagi memang kalau Baraya mau pakai sepeda, ini tidak direkomendasikan karena emang kondisi jalannya yang cukup rusak waktu itu ya. Kalau untuk sekarang mungkin jalurnya sudah diperbaiki, sudah diaspal. Kalau waktu itu emang kondisinya seperti itu. Waktu itu jalannya belum diaspal mulus. Kali ini saya memulai perjalanan dengan membawa sepeda, bukan menaiki sepeda sebenarnya, karena hampir mungkin berapa persen ya, mungkin 60%-nya sepeda itu saya bawa atau saya dorong, atau mungkin bahkan saya panggul. Nah, untuk Baraya yang penasaran dengan perjalanan saya waktu itu, saya akan tampilkan slide foto-foto saya, karena emang waktu itu saya tidak membuat video, tetapi hanya foto-foto yang saya simpen atau saya dokumentasikan. Dan perjalanan kali ini saya melewati beberapa desa untuk mencapai tujuan saya. Sebenarnya bukan tujuannya waktu itu, karena saya jalan saja. Pagi-pagi sekali waktu itu saya jalan melewati pertama desa Ciputih, lalu naik ke atas ke Pasir Monyong dan turun ke Tangeran, terus ke Desa Gandoang. Ya, memang perjalanannya memang cukup menguras tenaga karena di samping jalannya menanjak, juga jalannya cukup parah ini karena masih banyak lubang serta tidak beraspal jalannya. Makanya untuk ke Baraya yang ingin membawa sepeda atau bersepeda ke arah sini, mungkin untuk sekarang ini cukup bagus ya jalannya, tapi waktu itu memang cukup menantang. Saya bilangnya menantang karena ya emang seperti Baraya lihat di foto-foto slide saya ini, yang bisa disaksikan jalannya jalan berbatu atau makadam, bahkan tanah. Saya memasuki setelah desa Gandoang ini, saya masih menyusuri ini jalur utama, jalur antar desa ini dari yang menghubungkan Gandoang dan Kadumanis. Di sini jalannya makin parah karena emang aspalnya banyak yang kelupas ini. Jadi tinggal tanah campur koral yang lepas dan makadam atau susunan batu-batu besar yang sebagai fondasi dari konstruksi jalan raya. Saya masih melewati beberapa pasir atau bukit yang memang kadang naik, kadang turun. Disitulah saya mesti berhati-hati dalam menaiki sepeda. Di sini masih bisa sih dinaiki sepedanya sampai Desa Kadumanis nanti. Saya masih bisa naik beberapa
beberapa lokasi atau jalur yang selayaknya bisa saya naiki dengan kondisi tidak membahayakan saya. Tapi kalau memang turunannya ekstra, saya juga tidak begitu berani untuk menaiki sepeda saya. Dari Bentarsari sampai Kadumanis sendiri kira-kira 7 km jaraknya, dan saya sengaja memang cukup pagi memulai perjalanan itu, walaupun memang saya juga tidak menargetkan untuk sampai di mana, tapi penasaran saya untuk ingin tahu melewati jalur Kadumanis ini sampai tembus nanti ke Kecamatan Bantar Kawung, Desa Bangbayang, Kampung Jetak, atau mungkin Sindangwangi. Saya juga dalam memulai perjalanan ini memang tidak begitu paham sebelumnya, karena memang belum pernah juga, dan ini pertama kali. Memang jalurnya ada di peta di Google Map, tapi yaitu tadi memang ini bukan jalur jalan kendaraan atau jalur sepeda, mungkin ini lebih ke jalur perjalanan kaki. Ini jalur setapak bahkan, karena saya berapa menemui pematang sawah, terus kali kecil, dan ada sebuah kali besar yang namanya Cilongkrang kalau nggak salah. Ini waktu itu saya tanya sama penduduk sekitar yang kebetulan bertemu di tengah hutan, dan menerangkan bahwa sungai itu adalah Sungai Cilongkrang yang akhirnya bermuara di Sungai Cigunung, yang mungkin Sungai Cigunung ini adalah sungai terbesar atau sungai utama di Kecamatan Salem ini, yang berhulu di Desa Windu Sakti kalau nggak salah ya, yang nantinya akan ketemu bermuara di Kali Pemali. Oke Baraya, dilanjut lagi perjalanannya. Kali ini saya setelah keluar dari Desa Kadumanis dan memasuki wilayah masih daerah Kadumanis juga, tapi jalannya sudah mulai tanah, ini sudah tidak beraspal lagi karena sudah hilang. Ini sampai di ujung Desa Kadumanis tadi jalannya saya melanjutkan dengan jalur yang cukup ekstrim lagi nih, karena memang jalannya sudah tanah berbatu, bahkan ya jalur setapak ini. Saya melalui pematang sawah, jalur bekas gupakan, jalur binatang ternak kerbau ini ya, dan tepatnya saya harus menurun juga dari bukit ke bawah ke Sungai Cilongkrang itu, karena memang cukup terjal, ini tebing ini. Saya sesekali ya memang harus memanggul atau mengangkat sepedanya. Ini saya sebenarnya lucu juga sih perjalanan ini, karena kenapa lucu, karena ya emang jalurnya jalur tidak direkomendasikan untuk Baraya semua. Setelah melewati Sungai Cilongkrang ini, saya menemukan bukit atau hutan ini hutan pinus yang masuk wilayah Kecamatan Bantar Kawung, tepatnya masuk Desa Jetak atau Desa Sindangwangi ya. Dan di situ saya banyak bertemu dengan para petani yang sedang mengangon atau mengembala sapi. Beberapa saat saya bisa menikmati dari ketinggian Kecamatan Bantar Kawung. Dari atas saya bisa melihat dengan jelas di bawah pemukiman warga Kecamatan Bantar Kawung.
atau Desa Bangbayang mungkin ya, dan Desa Sindangwangi. Selanjutnya saya bisa menemukan Desa Sindangwangi dengan turun dan dilanjutkan dengan di jalur aspal nih. Saya bisa menaiki sepeda saya dengan leluasa karena memang jalurnya sudah enak ini. Sampai di Desa Bangbayang dan akhirnya saya melanjutkan pulang ke Salem melalui jalur aspal, jalur yang direkomendasikan. Itulah tadi perjalanan saya yang jangan ditiru buat baraya semua, karena ini memang tidak cukup nyaman atau tidak cukup enak. Tapi kalau Anda merasa tertantang, silakan. Terima kasih baraya sudah mengikuti perjalanan saya di Januari 2013 itu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa, salam sehat, salam lestari buat kita semua. Wassalam. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Wassalam.